Tanggal 11 September 2001, hari itu dunia berubah selamanya. Nah, kali ini kita akan bedah dampak kemanusiaannya. Mulai dari angka korban yang luar biasa besar, sampai gimana sebuah bangsa memilih untuk tidak akan pernah melupakan. 2.977. Coba resapi angka itu sejenak. Ini bukan cuma statistik. Ini adalah jumlah ayah, ibu, anak, teman, dan para pahlawan yang hidupnya direnggut dalam serangan teroris paling mematikan dalam sejarah Amerika. Setiap satu angka di situ adalah sebuah cerita, sebuah kehidupan yang berakhir terlalu cepat. Nah, di balik angka yang besar tadi, ada ribuan cerita, ribuan nyawa. Di bagian ini kita coba lihat lebih dekat ya, siapa saja sebetulnya yang menjadi korban dalam tragedi yang mengerikan ini. Jadi, siapa aja sih mereka? Ya, mereka adalah kita semua. Ada warga sipil biasa yang mungkin baru mau memulai hari kerjanya. Tapi ada juga para pahlawan, petugas pemadam kebakaran, polisi, mereka yang justru lari ke arah bahaya saat semua orang lari menjauh. Dan kita harus ingat, tragedi ini nggak cuma terjadi di New York. Ada korban di Pentagon dan juga di dalam pesawat yang jatuh di Pennsylvania. Serangan ini benar-benar menyasar jantung sebuah bangsa, dari warga biasa hingga para pelindungnya. Oke, setelah tragedi sebesar ini, pertanyaannya kan gimana cara kita sebagai bangsa, sebagai manusia untuk mengenang kehilangan yang begitu besar. Mari kita lanjutkan untuk melihat bagaimana sebuah ruang fisik diciptakan, bukan cuma untuk duka tapi juga untuk penghormatan. Tepat di lokasi yang tadinya penuh puing dan debu, yang kita kenal sebagai ground zero, disitulah sebuah keputusan besar diambil. Membangun sebuah ruang untuk mengenang. Persis di atas reruntuhan tragedi. Sekarang, sebuah tugu peringatan dan museum berdiri megah di sana. Bukan sebagai monumen kesedihan semata, tapi sebagai bukti. Bukti ketangguhan dan sebuah janji untuk tidak akan pernah lupa. Inti dari memorial ini, wow, benar-benar kuat. Coba Anda bayangkan, di tempat di mana dulu dua menara raksasa berdiri, sekarang ada dua lubang besar. Dua kolam raksasa yang seolah-olah menembus jantung bumi. Dan air terus-menerus mengalir di sisinya. Menciptakan suara air terjun yang nggak pernah berhenti. Suaranya menenangkan. Tapi desainnya itu jadi pengingat akan kekosongan yang nggak akan pernah bisa diisi lagi. Jadi kolam ini bukan cuma air terjun biasa ya. Desainnya punya makna yang dalam banget, yaitu refleksi dan pengingat. Refleksi artinya saat kita lihat ke air, kita melihat bayangan kita sendiri. Dan kita diajak merenungkan hidup yang hilang. Dan pengingat, ya sebagai pengingat abadi akan lubang yang mereka tinggalkan di hati kita semua. Dan disinilah, di sekeliling kolam itu, penghormatan jadi terasa sangat personal. Angka 2977 yang tadi kita dengar, yang rasanya begitu besar dan abstrak, di sini dipecah satu persatu, menjadi nama-nama individu, masing-masing diukir abadi di perunggu. Ini memastikan setiap jiwa yang hilang punya tempat kehormatannya sendiri selamanya. Tapi mengenang tragedi ini nggak cuma terpusat di satu tempat aja. Nah sekarang kita bakal lihat gimana ingatan ini terus dijaga hidup-hidup setiap tahun di seluruh penjuru negeri. Setiap tahun di tanggal 11 September, Amerika Serikat itu sejenak berhenti. Hari ini dikenal secara resmi sebagai Patriot Day. Penting untuk dicatat, ini bukan hari libur untuk bersenang-senang ya. Justru sebaliknya, ini adalah hari untuk peringatan nasional. Momen untuk bersatu lagi dalam duka dan menghormati para korban, juga semangat patriotisme yang lahir setelahnya. Di hari ini ada dua hal simbolis yang dilakukan di seluruh negeri. Pertama, bendera dikibarkan setengah tiang. Itu tanda duka nasional. Dan yang kedua, yang mungkin paling menyentuh, seluruh bangsa mengeningkan cipta bersama-sama di waktu yang sangat-sangat spesifik. Pukul berapa? Tepat pukul 8.46 pagi. Karena pada detik itulah, pesawat pertama menabrak menara utara. Momen di mana dunia berubah. Jadi dengan mengheningkan cipta di waktu yang sama persis, seluruh bangsa, nggak peduli di mana mereka berada, seolah-olah kembali ke momen itu. Sebuah jeda serentak untuk mengingat, untuk bersatu dalam keheningan. Jadi kita udah lihat ya bagaimana sebuah angka yang mengerikan bisa diubah jadi nama-nama yang dihormati. Bagaimana puing-puing jadi tempat refleksi. Dan bagaimana satu detik dalam waktu jadi sebuah ritual keheningan nasional. Ini semua menunjukkan bagaimana sebuah bangsa mencoba berdamai dengan kehilangan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Bagaimana sebuah kenangan, terutama kenangan yang begitu tragis, pada akhirnya bisa membentuk jiwa dan masa depan sebuah bangsa?